Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Lestari. Di sini saya akan memaparkan materi yang akan saya bawakan hari ini yang berjudul Ovarium Embriologi Perkembangan. Seperti yang kita tahu, embrio alat kelamin pada masa prenatal pada stadium indifferens, kedua jenis kelamin embrio belum dapat dibedakan di dalam tubuh embrio. Terdapat sepasang calon gonad atau unlatched atau primordium. Bagian utama dari gonad disebut genital tract. Genital tract sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada korteks bagian luar, yang kedua ada medula bagian dalam. Gonad berfungsi menjadi normal bila genital tract memperoleh primordial germ cell atau PGC atau primary sex cell. Tanda adanya PGC gonad tidak akan berkembang menjadi kelenjar kelamin atau testis atau ovarium. Perkembangan embrio ovarium. Perkembangan embrio ovarium sendiri terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gonad, ada primordial germ cell atau PGC, kemudian ada ductus premsenopyrgos. Alat kelamin luar pada wanita, perkembangan embrionalnya sama dengan pada pria. Pada pria sendiri itu ada 5. Yang pertama ada genital tubercle, ada genital fold, ada genital swelling, ada dorsal sinus urogenitalis, sinus uregenitalis. Pada wanita ada klitoris, ada labia minora, ada labia mayora, ada selaput himen, ada uretra, vestibulum, vagina, dan vulva. Seperti gambar yang sudah tertera, di situ bentuknya ovarium. Morfologi ovarium sendiri, struktur ovarium berbentuk seperti buah kenari. Panjangnya 1,5 inci atau 4 cm, lebarnya 1,5 inci, tebalnya 1 cm. Struktur ovarium itu berada di dekat dinding pelvis di fossa ovarica. Perletakan ovarium sendiri berada di ligamentum latum, di ligamentum mesovarium, di ligamentum suspensorium ovari, di ligamentum ovari. Pemberian darah ke arteri ovari, persyarafan ke aortic plexus. Kemudian di sini ada morfologi ovarium. Morfologi ovarium yang pertama ada germinal epithelium. Epitel selapis gepeng atau selapis kuboid yang menutupi permukaan ovarium. Tunica albuginea terletak di bawah epitel germinativum, kemudian memberikan warna putih pada ovarium sendiri. Ada ovarian cervix, terletak di bawah tunica albuginea, merupakan daerah yang terutama ditempati folikel ovarium dan oositnya. Ovarium medula terletak di bawah daerah korteks, merupakan bagian terdalam ovarium, tersusun dari jaringan ikat longgar dan berisi pembuluh darah, pembuluh limfe, dan syaraf. Seperti gambar yang tertera di sebelah sini. Kemudian selanjutnya ada ovarian follicles, terdapat di daerah korteks, terdiri atas oosit yang dikelilingi oleh satu atau lebih sel folikel, sel granulosa. Kemudian ada matur atau Graafian follicle. Folikel dominan yang dapat mengalami ovulasi dan biasanya hanya satu untuk setiap siklus menstruasi. Kemudian ada corpus luteum, folikel matang setelah ovulasi. Menghasilkan progesteron,
estrogen, relaksin, dan inhibin akibat rangsangan LH. Kemudian ada fisiologi dari ovarium sendiri. Fungsi utama dari ovarium ada dua. Yang pertama, fungsi reproduksi, kemudian fungsi endokrinologis. Kemudian, jika folikel bertemu dengan corpus luteum, maka terjadinya komponen dari ovarium. Fisiologis perkembangan folikel ovarium dari konsepsi sampai dewasa. Yang pertama, dari folikel primer, kemudian menjadi folikel sekunder, kemudian menjadi lagi jadi folikel tersier yang sedang bertumbuh, kemudian ada folikel de Graaff yang matang. Kemudian di sini ada fisiologi perkembangan ovarium. Yang pertama, perkembangan folikel primer terjadi pada waktu wanita masih berada di dalam kandungan dan setelah lahir. Folikel primer berasal dari satu sel epitel benih yang membelah diri. Sel yang nantinya menjadi sel telur berada di tengah dikelilingi oleh sel-sel kecil hasil pembelahan tadi. Folikel primer ini kebanyakan berada langsung di bawah kulit ovarium atau tunika albugenia dan belum terbungkus oleh membrana vitelin. Perkembangan folikel primer menjadi sekunder terjadi pada waktu wanita telah lahir dan menjalani proses pendewasaan tubuh. Kemudian, tidak semua folikel primer berkembang menjadi sekunder. Flicker sekunder terletak agak jauh dari permukaan ovarium dan ovumnya. Telah mempunyai pembungkus membrana vitelin serta terdapatnya membran tebal atau zona pellucida. Kemudian yang ketiga, perkembangan folikel sekunder menjadi folikel tersier terjadi pada waktu wanita menjadi dewasa dan dilanjutkan pada waktu wanita mengalami siklus ovulasi. Perkembangan folikel sekunder menjadi folikel tersier ditandai dengan lebih banyaknya sel-sel granulosa. Pertumbuhan sel-sel granulosa yang terdapat pada pertumbuhan folikel lebih cepat sehingga di bagian dalam terdapat ruangan antrum folliculi yang berisi cairan folikel atau liquor folliculi yang kaya akan protein dan progesteron. Yang keempat, pertumbuhan folikel tersier menjadi folikel de Graaff. Hanya terjadi proses pematangan folikel saja. Pada folikel de Graaff, sel telur terbungkus dan massa sel culumus oophorus atau discus polygerus. Karena ukurannya bertambah besar, folikel de Graaff yang matang menonjol keluar melalui korteks ke permukaan ovarium. Folikel tersier yang besar dan terdekat menjadi folikel de Graaff atau telah menjadi folikel de Graaff tetapi tidak berhasil pecah pada waktu ovulasi akan menjadi folikel atresia. Kemudian, awal mula prosesnya folikel de Graaff yang pertama itu dari folikel primer, kemudian menuju ke folikel sekunder, setelah itu menuju ke folikel tersier. Seperti gambar yang telah tertera pada gambar ini. Ini adalah proses dari folikel de Graaff. Kemudian ada steroidogenesis di ovarium. Steroidogenesis proses pembentukan hormon steroid, baik itu di kelenjar adrenal, testis, dan ovarium. Sekitar 80% kolesterol digunakan untuk sintesis hormon seks steroid. Pada wanita, ovum yang matang akan mensintesis dan mensekresi hormon steroid yang aktif.
Ovarium yang normal merupakan sumber utama dari pembentukan hormon tersebut. Hormon-hormon yang dihasilkan dari steroidogenesis ada 4. Yang pertama ada estrogen, kemudian ada progesteron, kemudian ada androgen, kemudian ada prolaktin. Cukup sekian dan terima kasih.